kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan KTKC. Sebelum kita melaksanakan kegiatan KTKC pada malam ini, izinkan saya perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Anung, saya mahasiswa semester 3 dari STIPA Santo Cyrillus Ruteng. Ingin membawakan KTKC yang bertema iman yang tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi. Sebelum kita mulai KTKC pada malam ini, marilah kita awali KTKC pada malam ini dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah di tengah ketidakpastian dunia ini, khususnya tantangan ekonomi yang kami rasakan. Kami melihat kecemasan, kekhawatiran, dan pergumulan di sekitar kami, dan terkadang iman kami goyah. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan, baik yang berwujud materi maupun rohani. Engkau adalah sumber segala keperluan kami, dan kasih-Mu tak pernah terbatas. Amin. Saudara-saudara semua, untuk lebih mendalami situasi konkret, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita. Saudara-saudari semua, untuk lebih mendalami situasi konkret, mari kita mendengarkan cerita kepada Saudara Anik. Silakan membaca cerita. Sebungkus sayur di pagi hari. Keluarga Dina sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Gaji suaminya dipotong, sementara kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Suatu malam, Dina berdoa dengan hati gelisah. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana besok, tetapi aku percaya Engkau tetap memelihara. Pagi harinya, saat membuka pintu, Dina menemukan sebungkus sayur segar dari tetangga yang menuliskan pesan kecil untuk Dina dan keluarga. Tuhan peduli. Dina tersenyum haru. Walaupun masalah belum hilang, ia merasakan kembali kekuatan untuk melangkah. Ia berkata kepada suaminya, pertolongan Tuhan mungkin kecil, tetapi cukup untuk menguatkan kita hari ini. Terima kasih untuk Saudari Anik yang telah membacakan cerita. Mungkin ceritanya perlu dibaca ulang atau Tidak. Untuk lebih mendalami cerita ini, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa inti persoalan yang dihadapi oleh keluarga Dina? Kalau menurut saya, mereka itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga masa depan mereka tertekan oleh keancaman ekonomi. Terima kasih kepada Saudara Erni.
yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin ada. Apa bentuk iman yang ditunjukkan Dina? Oke baik, kalau dari saya itu iman yang ditunjukkan oleh Dina itu di mana dalam keluarga Dina itu mereka menerima tantangan atau kesulitan mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dari situ juga Dina tidak menyerah, dia tidak menyerah begitu saja. Dia tetap berdoa pada Tuhan bagaimana cara untuk bisa menjalankan tugas mereka, tugas Dina supaya bisa dan bisa mereka menghadapi dari kesulitan atau tekanan ekonomi tersebut. Terima kasih. Oke baik, terima kasih kepada Saudari Mira yang telah menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan berikut, bagaimana Tuhan menunjukkan pemeliharaannya? Oke baik, saya ingin menjawab. Tuhan itu memberikan bantuannya atau pertolongannya melalui perantara para tetangga, di mana tetangga itu memberikan sebungkus sayur kepada mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Selin yang telah menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan utama dari cerita ini? Ya. Menurut saya itu pesan yang ingin disampaikan dari cerita itu tadi, di mana kita itu tidak boleh putus asa atau merasa kekurangan, karena dari ketidakputusasaan itu Tuhan akan memberikan yang lebih. Baik, terima kasih kepada saudari kita yang telah menjawab semua pertanyaan. Cerita ini menegaskan kita bahwa iman yang sederhana dan tulus dapat membuka jalan berkat, sering melalui hal-hal kecil yang tampak biasa. Tuhan bekerja lewat orang-orang di sekitar kita. Misalnya sebungkus sayur yang kecil menjadi tanda bahwa Tuhan tetap peduli, selalu mencukupkan dan tidak pernah meninggalkan mereka yang percaya. Untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada malam ini, mari kita menimba inspirasi dari kitab suci. Asing kita ekspresi. Untuk saudari Evelyn, saya meminta untuk membaca kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada saudari Evelyn yang telah membacakan kitab sucinya. Apakah bacaan perlu dibaca ulang atau tidak? Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Untuk lebih mendalami kitab suci ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa hati nurani penting dalam menghadapi cobaan? Baik, dengan hati nurani kita bisa menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup. Terima kasih kepada saudari Nita yang telah menjawabkan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu memandang ujian sebagai kebahagiaan? Saudara yang telah menjawabkan pertanyaan tadi, untuk pertanyaan ketiga, apa pesan utama dari teks kitab suci ini? Pesan utama dari teks kitab suci ini. Oke, baik, dari saya pesan utama dari cerita tadi, di mana dari sebuah tantangan yang kita hadapi itu jangan begitu pasrah, di mana iman kita dan hikmat kita bisa mengandalkan kepada Tuhan, supaya apa yang kita hadapi atau cobaan yang kita terima tidak perlu kita putus asa. Kita harus andalkan Tuhan, karena Tuhan yang bisa melangkai hidup kita ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Amira. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Baik, dari saya pesan dari kitab suci yang kita renungkan pada malam hari ini terhadap kita semua. Yang pertama, di mana ketika kita dalam menghadapi kesulitan, jangan menyerah, anggap saja itu adalah
sebuah kebahagiaan karena semua telah direncanakan oleh Tuhan, karena dibalik ke penderitaan kesulitan yang kita alami ada kebahagiaan yang Tuhan telah takdirkan untuk diri kita. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Epi yang telah menjawabkan pertanyaannya. Untuk lanjutnya Oke, baik, mungkin dari saudari-saudari kita ada pengalaman yang berkaitan dengan teks kitab suci dan cerita di atas. Saudara yang telah menjawabkan pertanyaan tadi, untuk pertanyaan ketiga, apa pesan utama dari teks kitab suci ini? Pesan utama dari teks kitab suci ini. Oke, baik, dari saya pesan utama dari cerita tadi, di mana dari sebuah tantangan yang kita hadapi itu jangan begitu pasrah, di mana iman kita dan hikmat kita bisa mengandalkan kepada Tuhan, supaya apa yang kita hadapi atau cobaan yang kita terima tidak perlu kita putus asa. Kita harus andalkan Tuhan, karena Tuhan yang bisa melangkai hidup kita ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Amira. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan jawabannya. Baik, dari saya pesan dari kitab suci yang kita renungkan pada malam hari ini terhadap kita semua yang pertama, di mana ketika kita dalam menghadapi kesulitan jangan menyerah, anggap saja itulah sebuah kebahagiaan karena semua telah direncanakan oleh Tuhan, karena dibalik ke penderitaan kesulitan yang kita alami ada kebahagiaan yang Tuhan telah takdirkan untuk diri kita. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Epi yang telah menjawabkan pertanyaannya. Untuk lanjutnya Oke, baik, mungkin dari saudari-saudari kita ada pengalaman yang berkaitan dengan teks kitab suci dan cerita di atas. Terima kasih. Dari saya memiliki pengalaman terkait dengan bacaan ini, di mana dari ayat 4 sampai 5. Pengalaman saya itu di mana saya pernah tekun untuk belajar, dan dari ketekunan itu saya membuahkan hasil atau prestasi yang memuaskan bagi saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada saudari kita Silin yang telah men-sharingkan pengalamannya. Mungkin ada lagi yang mau sharingkan pengalamannya yang sesuai dengan teks bacaan di atas. Baik, terima kasih. Ada sedikit pengalaman tadi dari saya. Dulu pas 2024 saya mau memutuskan 2023 saat tamat SMA, tapi saya memutuskan untuk tidak kuliah karena saya melihat keadaan orang tua saya tidak memungkinkan untuk saya paksa untuk melanjutkan kuliah. Tapi 2024 saya menekatkan diri saya untuk kuliah. Waktu itu di 2024 bulan 4 saya memaksakan diri saya, padahal saya itu tidak ada basicnya di matematika, tapi saya memaksakan diri saya untuk ikut tes di perawatan di Jepang, dan orang tua saya itu tidak setuju dengan keputusan saya karena keadaan ekonomi juga tidak mendukung, tapi saya memaksakan hal itu, dan kedua orang tua saya mengutamakan saya, lalu mereka membiarkan saya untuk pergi ke tes. Sampai di sana saya di sana 1 bulan, tapi saya tidak ketika minggu saya mengikuti tes berjalan dengan lancar, namun ketika ada memberitakan kelulusan saya dinyatakan tidak lulus. Di situ saya merasa bahwa padahal saya di sana itu selalu berdoa kepada Tuhan supaya saya itu bisa lolos, tapi kenyataannya tidak. Dan mungkin itu karena orang tua saya tidak setuju kenapa untuk saya kuliah di sana. Namun pas di saat itu juga saya berpikir bahwa Tuhan itu kenapa tidak adil, saya baru pertama kali melakukan hal seperti ini, tapi kenapa Tuhan tidak membiarkan saya untuk lulus. Dari situ bapak saya, teman saya bilang kalau
dan bilang bahwa kalau saya harus pulang saja, tidak usah untuk lanjut kuliah di sana. Dan bapak saya langsung daftar saya di sini. Di situ saya merasakan bahwa jalan Tuhan itu sangat baik, dan dia mengatur jalan semua anaknya itu dengan sesuai dengan kehendaknya. Dia mau mengubah hidup kita itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Jane yang telah menceritakan pengalamannya. Pengalamannya sangat menarik untuk kita semua. Baik, yang pada intinya kitab suci ini menegaskan bahwa ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, kita harus bersukacita karena cobaan itu dapat menguji dan memperkuat iman kita. Dan ketika kita menghadapi cobaan, kita harus perlu bersabar dan tekun sehingga iman kita dapat menjadi sempurna dan lengkap. Baik saudari-saudari, untuk lebih tindak lanjut dari katekesi ini, apa rencana baik saudari-saudari. Baik saudari-saudari yang terkasih, apa rencana kegiatan tindak lanjut untuk ke depan sesuai dengan tema katekesi kita pada malam ini? Baik, menurut saya itu aksi konkret yang bisa ditawarkan dari tema katekesi kita pada hari ini itu kita harus memberi kepada orang itu apa yang lebih dari kita. Kelebihan itu akan mengisi kekurangan orang lain, dan di setiap langkah hidup kita itu kita harus mengandalkan Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudari Evelyn yang telah menawarkan tindak lanjut untuk kedepannya. Mungkin dari saudara-saudari kita ada tawaran atau apa? Baik, dari saya untuk tindak lanjut ke depannya, kita sebagai umat agama Katolik, kita harus mampu melawan tantangan dan cobaan, karena tantangan dan cobaan itu berkat untuk bisa merubah ke depannya. Baik, terima kasih kepada saudari Nita yang telah menawarkan tindak lanjut untuk ke depannya. Mari kita. Baik, terima kasih kepada saudari Nita yang telah menawarkan untuk tindak lanjut ke depannya. Mari kita. Saya minta kepada kedua saudari kita untuk membawa kita dalam doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu untuk meminta tolong lindungilah kami semua yang hadir di malam ini. Semoga katekesi kali ini dapat kami pahami di dalam hati kami, supaya kami bisa mengalami cobaan dan tantangan di dalam hidup kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menganggap percobaan sebagai kebahagiaan. Tuhan, saat ini kami sedang menghadapi berbagai percobaan. Tolong kami untuk melihat ini sebagai kesempatan untuk menguji iman kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kita sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di tengah ketidakpastian ekonomi yang kami hadapi, teguhkanlah iman kami agar tetap percaya pada penyelenggaraan-Mu. Berikanlah kami hati yang tabah, bijaksana, dan saling menopang sebagai saudara seiman. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan hari ini menuntun langkah kami dan memberi kekuatan baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Marilah